untuk melakukan blending produk. Tidak ada proses perubahan RON. Kita bersihkan. Meski udah dibantah Pertamina, dugaan praktik oplos BBM Pertalite jadi Pertamax dalam kasus korupsi Pertamina Patraniaga justru semakin menguat. Nah, dua tersangka baru yang ditetapkan penyidik kejaksaan disebut-sebut memberikan izin untuk membeli BBM jenis Pertalite untuk dicampur dengan Pertamax. Pasti masih jadi pertanyaan teman-teman semua nih, apakah praktik ini benar-benar dilakukan? Kita diskusi bahas ini. Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation, Edward Corner, jadi tersangka paling baru dalam kasus korupsi Pertamina Patraniaga yang jadi sorotan publik. Keduanya disebut berperan memberikan izin membeli BBM Pertalite untuk kemudian dicampur dengan BBM Pertamax. Tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Nah, pihak Pertamina sudah berkali-kali membantah tidak ada praktik oplos atau perubahan RON. Yang ada hanya penambahan zat adiktif ke Pertamax untuk meningkatkan value atau performa. Yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam RON 90 dan RON 92 tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Nah, namanya ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value. Pertamina sih bilang ya, bukan oplos melainkan blending. Tentu masih jadi rasa penasaran masyarakat apakah praktik oplosan BBM ini benar terjadi atau justru mustahil. Nah, kita tanya ke pengamat energi. Apakah bisa di campuran zat adiktif tadi mengubah RON-nya? Nah, hampir sebagian mengatakan tidak bisa, tetapi ada satu orang, saya lupa dari mana itu ya, itu mengatakan pada dasarnya zat adiktif itu bisa menaikkan atau menurunkan. Nah, kalau menurunkan saya sudah menyaksikan itu. Untuk menaikkan itu juga menurut dia bisa itu. Artinya itu bisa. Nah, kemudian Pertamina mengatakan juga bahwa Pertamina tidak mempunyai peralatan untuk melakukan blending gitu. Nah, yang saya saksikan blending di Singapura itu tidak butuh peralatan tertentu untuk melakukan blending. Yang dibutuhkan adalah adanya storage, tempat penyimpanan atau penampungan gitu ya, dari BBM yang mau di blend tadi gitu ya. Dan itu blendingnya itu misalnya Pertalite menjadi Pertamax, itu sebagian besar Pertalite dicampur sebagian kecil Pertamax, ditambahkan zat adiktif dan zat-zat yang lain. Kalau kemudian hasil blending tadi dijual di SPBU, jadi tidak hanya merugikan bagi negara, tapi merugikan juga bagi masyarakat sebagai konsumen Pertamax tadi. Gitu ya. Konsumen harus membayar seharga Pertamax, tetapi BBM yang diterima itu Pertamax KW. Nah, pendapat lain mengatakan nih, penambahan zat untuk meningkatkan nilai oktan bahan bakar sudah lumrah dilakukan. Praktik ini pun disebut sah-sah saja. Di pasaran saja ya, ada dijual oktan booster kan. Dijual tuh, itu legal, tidak dilarang. Ya kan? Nah, ini juga sama, tadi saya katakan, RON 90 bisa dinaikkan menjadi 92 atau 91 ya. Itu dengan oktan booster juga. Kalau Pertamina menggunakan HOMC. Dan ini sudah
di kilang manapun, di perusahaan migas manapun, ini hal yang biasa terjadi, tidak merupakan hal yang dilarang. Di contoh ya, solar yang namanya biosolar B40, ya kan? Itu kan juga hasil blending solar murni ditambah dengan PAME, dengan sawit. Sehingga jadilah produk yang namanya biosolar B40. Nah, dan ini sah-sah saja gitu. Nah, cuma mungkin kalau menurut saya, Kejaksaan Agung menemukan hal yang lain, ya. Menemukan hal yang lain misalnya begini. Kenapa importnya 90, tapi kemudian dijual sebagai 92? Oke, penyidikan kasus korupsi ini masih terus berlangsung biar nanti fakta di pengadilan yang membuktikan apakah praktik oplos BBM yang sangat merugikan masyarakat itu betul adanya. Nilai korupsi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina ini memang tidak sedikit. Ya, kira-kira setengah dari nilai korupsi Tata Niaga Timah yang disebut merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Tapi nanti dulu. Korupsi Pertamina Patraniaga membuat negara rugi sebesar 193,7 triliun rupiah. Tapi hanya di periode tahun 2023. Jumlah itu berpotensi membengkak karena praktik korupsi itu disebut sudah dimulai sejak tahun 2018. Kalau setahun kita estimasikan nilai korupsinya 190 triliun dikali 5. Berarti potensi bengkak hingga nyaris 1000 triliun. Wow, bisa jadi ini korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Nah, Presiden Prabowo sudah angkat suara nih. Presiden bilang akan membersihkan praktik korupsi ini untuk kepentingan rakyat. Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Akibat belum jelasnya kasus oplos BBM ini bikin situasi nggak enak buat masyarakat. Apakah masih mau jadi konsumen Pertamina ataukah mungkin mau beralih ke yang lain? Gimana menurut kalian? Silahkan serbu kolom komentar ya.